siang. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul kelompok 4 analisis kurikulum dan pengembangan bahan ajar muatan lokal bahasa mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen mampu Ibu Dr. Hajah Ida Umalasari SPD MPD, yang dengan kami beranggotakan saya sendiri yang Muhadir Parin sebagai moderator dan penyaji ketiga, Ahmad Rijani sebagai penyaji pertama, dan Muhammad Khairullah sebagai penyaji kedua. Baik, kita langsung saja ke dalam materi. Kepada penyaji pertama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rijani sebagai penyaji pertama, yaitu A. Pengertian kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang ditetapkan oleh suatu institusi pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum dirancang untuk memandu proses pembelajaran di institusi pendidikan. Kurikulum juga mencakup aspek pengembangan diri siswa dan pengembangan keterampilan serta keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya bagian B, fungsi kurikulum, yaitu ada 4. Yang pertama ada pedoman guru, panduan penulisan bahan ajar, patokan pengembangan kegiatan di sekolah, dan yang terakhir dasar harapan-harapan masyarakat. Yang pertama tadi ada pedoman guru, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, yaitu guru harus mempunyai pedoman untuk rencana pembelajaran. Yang kedua yaitu panduan penulisan bahan ajar. Bahan ajar harus sesuai KD dari kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, patokan pengembangan kegiatan di sekolah, yaitu untuk mempermudah pengelolaan sekolah. Dan yang terakhir, yaitu masyarakat harus ikut serta mengembangkan mutu sekolah. Selanjutnya C, jenis-jenis kurikulum. Yang pertama ada kurikulum terpisah, yang kedua ada kurikulum korelasional, yang ketiga ada kurikulum integratif. Yang pertama tadi maksudnya mata pelajarannya dipisah satu persatu. Lalu kurikulum korelasional itu penggabungan 2 atau lebih mata pelajaran. Dimaksudkan untuk dua mata pelajaran saja yang digabung. Lalu yang ketiga kurikulum integratif, yaitu penggabungan mata pelajaran menjadi satu mata pelajaran, contoh tematik, yaitu pembelajaran yang memuat banyak mata pelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua, yaitu M. Khairullah. Terima kasih kepada penyaji pertama yang sudah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya dilanjutkan kepada penyaji kedua. Pada penyaji kedua, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairullah sebagai penyaji kedua. Ada 6 cara untuk mengkorelasikan mata pelajaran. Yang pertama, korelasi vokasional atau insidental. Ada hubungan materi mata pelajaran satu dengan yang lain. Yang kedua, korelasi etis. Ada kesamaan tujuan. Yang ketiga, korelasi sistematis, yaitu disusun oleh guru berdasarkan kepentingan. Yang keempat, korelasi formal, yaitu kompetensi dasarnya sama. Yang kelima, korelasi informal, adanya kesamaan secara kebetulan mengenai materi. Dan yang keenam, korelasi meluas atau broad, yaitu mata pelajaran tersebut memiliki karakteristik yang sama. D. Pengembangan kurikulum dalam bahan ajar. Pengembangan kurikulum dalam bahan ajar menurut Nana Saudi Sukmadinata 1997, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pelajaran, ketiga langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang keempat evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah penjabaran mendalam dari KD yang hanya sebagai dasar tujuan. Materi pelajaran. Berdasarkan Diknas 2003, materi yang harus dipelajari sebagai sarana untuk mencapai kompetensi dasar, materi pelajaran harus berdasarkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar sehingga materi tersebut
logis, jelas, dan terarah. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran hendaknya disusun secara terstruktur dan sistematis agar dapat mudah memberikan gambaran bagi pembaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu bisa mengamati tayangan adegan wawancara di media sosial. Yang kedua, catatlah informasi tersebut. Yang ketiga, ajukan 2 pertanyaan berkaitan dengan tayangan wawancara tadi. Yang keempat yaitu cermati kembali tayangan wawancara tadi untuk menjawab 2 pertanyaan yang dibuat. Lalu rumuskan kesimpulan dari jawaban tersebut. Selanjutnya presentasikan hasilnya untuk mendapatkan tanggapan. Kemudian ada evaluasi pembelajaran untuk mengukur tingkat penguasaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dari aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Dengan memperhatikan komposisi soal berkisar dari 10 sampai 20 soal atau dengan kelipatan 5 untuk mempermudah penscoringannya. Dan yang terakhir, tingkat kesukaran juga perlu diperhatikan agar soal mudah, sedang, dan sukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai moderator akan melanjutkan materi dari sebelumnya penyaji kedua akan teruskan kepada penyaji ketiga. Baik, langsung saja. Selanjutnya pada bagian A, muatan lokal bahasa. Nah, muatan lokal bahasa adalah muatan lokal yang mencakup bahasa-bahasa lokal yang ada di daerah tertentu. Nah, contoh dari bahasa lokal yang ada di tempat ini adalah bahasa Banjar. Nah, bahasa Banjar adalah bahasa daerah yang digunakan oleh mayoritas masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, bahasa Banjar ini umumnya memiliki 2 dialek, yaitu bahasa Banjar Ulo dan bahasa Banjar Kuala. Nah, bahasa Banjar Ulo ini adalah bahasa Banjar yang letaknya ada di mulai dari Rantau sampai ke ujung ke Tanjung. Sedangkan bahasa Banjar Kuala hanya bertempat di sekitaran Banjarmasin. Baik, untuk bahasa Banjar Ulo huruf vokalnya berbeda dengan bahasa Indonesia, yaitu huruf vokalnya hanya ada A, I, dan O. Nah, contohnya itu seperti kata yang awalnya kelereng pada bahasa Indonesia berubah menjadi kalikir. Nah, contohnya seperti juga ada kata boleh berubah juga menjadi bulik. Nah, selanjutnya pada bahasa Banjar Kuala. Nah, bahasa Banjar Kuala ini huruf vokalnya itu sama seperti bahasa Indonesia, ada A, I, U, E, dan O. Nah, contohnya itu seperti kata awalnya lambat itu berubah menjadi gemet. Nah, kalau dipindah ke bahasa Banjar Ulo itu akan menjadi gimet. Nah, selain itu ada contohnya lagi, contoh kata kosakata pada bahasa Indonesia itu awalnya adalah telur. Nah, pada bahasa Banjar Kuala huruf-hurufnya tadi akan berubah menjadi bahasa Banjar. Jadi awalnya telur jadi talor, pakai A awalnya. Apabila dipindahkan lagi ke bahasa Banjar Ulo, maka katanya akan berubah lagi menjadi intalo, pakai U pecah. Nah, baik, selanjutnya imbuhan pada bahasa Banjar juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, contohnya itu seperti ada kata imbuhan ba dan ma. Nah, contohnya itu kata awalnya bahasa Banjar itu ada rabah. Nah, rabah itu artinya adalah jatuh. Apabila ditambahkan imbuhan ba, katanya menjadi berabah. Nah, itu artinya akan berubah menjadi berbaring. Yang awalnya rabah saja artinya jatuh, apabila ditambah ba akan menjadi artinya berbaring. Nah, selanjutnya ada kata luncat. Nah, yang bahasa Indonesia itu artinya lompat. Nah, apabila ditambahkan imbuhan ma pada awalnya, maka akan berubah menjadi meluncat. Nah, artinya juga akan berubah menjadi melompat. Baik, selanjutnya
bahan ajar muatan lokal. Nah, bahan ajar muatan lokal yang bisa digunakan bahan ajar yang bisa digunakan untuk mengajarkan muatan lokal bahasa di sekolah dasar adalah dengan cara bercerita menggunakan buku. Nah, jadi dengan menggunakan buku cerita, siswa jadi lebih tertarik dengan pelajaran tersebut. Nah, selain itu ada juga metode yang menggunakan lagu. Nah, contohnya seperti lagu tradisional Kalimantan Selatan seperti Ampar-Ampar Pisang. Nah, di sana kita bisa belajar kosakatanya sekaligus intonasi suara yang ada di lagu tersebut.